Assalamualaikum, halo Sobat Energi Terbarukan, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat belajar. Kali ini saya akan melaporkan hasil penelitian dengan judul Studi Kelayakan Pemasangan PLTS Rooftop di RSI Siti Hodijah Palembang menggunakan simulasi sistem advisor model dan analisa life cycle assessment oleh saya sendiri, Andri Riana. Penelitian ini dibimbing oleh pembimbing 1, Ibu Dr. Engineering Tresna Dewi, Sarjana Teknik Magister Engineering, dibimbing oleh pembimbing 2, Bapak Dr. Yohan Ribow, Sarjana Teknik Magister Sains, dan dibimbing oleh Ketua Prodi, Ibu Profesor Dr. Rusdiana Sari, MSI IPM. Pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisa kelayakan pembangkit listrik tenaga surya rooftop di RSI Siti Hodijah menggunakan simulasi sistem advisor model atau yang kita sebut dengan SEM. Yang kedua, menganalisa dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di RSI Siti Hodijah selama berlangsung dan beberapa tahun yang akan datang melalui life cycle assessment dengan menggunakan aplikasi SIMAPRO 9.0. Setelah kita membuka aplikasi, akan ditampilkan menu seperti ini dan kita klik Start a New Project. Kemudian muncul beberapa menu yang akan kita pilih. Dalam hal ini kita memilih photovoltaik. Di sini ada energy storage, ada concentrating solar power, mesin energi, wind, dan lain-lain. Di sini kita mengklik photovoltaik. Setelah kita mengklik photovoltaik, kita klik Detail PV Model. Selanjutnya kita klik Distributed dan klik Residential Owner, klik OK. Dan akan muncul menu yang akan kita gunakan sebagai simulasi PLTS. Yang pertama ada Location and Resource. Nanti kita akan di sini adalah pemilihan tempat yang akan kita pasang PLTS-nya. Jadi kalau misalkan belum ada, kita bisa add dan kita download terlebih dahulu dan dipilih foldernya. Berhubung saya sudah mendownload untuk alamatnya atau untuk lokasinya, jadi tinggal mengklik saja dan tinggal merefresh library. Di sini lokasinya, time zone-nya yaitu di +7 sesuai dengan map yang ada di Kota Palembang pada titik Siti Hodijah yaitu di 104,74. Atau kita bisa mencari lokasi yang akan kita gunakan simulasi melalui one location atau multiple locations. Di sini saya mencoba untuk mengklik one location dan mencari South Sumatra. Ternyata sudah ada dan dia merefresh sendiri. Akan muncul dialog seperti ini. Karena sudah ada sebelumnya, saya sudah download. Setelah di-download, di-update dan di-refresh dan muncul alamat atau muncul latitude dan longitude titik yang sudah kita tentukan untuk PLTS yang kita pasang. Selanjutnya penentuan spesifikasi panel surya pada SEM. Tahapan penentuan sistem modul dengan memasukkan jenis, merek, dan tipe modul sesuai yang kita inginkan dan kita rencanakan. Di sini adalah CAC Performance Module with Module Database. Jadi, database SEM itu sendiri menyediakan tipe-tipe modul dengan beberapa spesifikasi yang sudah tertera pada nameplate modul-modul tersebut. Di sini saya akan mencoba meng-enter sendiri karena di sini juga bisa meng-enter sendiri modul yang sesuai dengan yang akan kita pakai, yaitu dengan mengklik CAC Performance Model with User Entered Specification. Di sini saya mencoba memasukkan modul name yaitu ST Solar dengan sel tipenya mono atau monokristalin. Penentuan panel surya menggunakan jenis modul monokristalin dengan tujuan agar mendapatkan hasil energi listrik konversi dari panel surya dengan efisiensi paling tinggi. Selanjutnya, tahap menentukan spesifikasi inverter, sama halnya dengan menentukan spesifikasi panel surya yang digunakan, di mana spesifikasi inverter menyesuaikan dengan jumlah panel surya yang akan kita pasang. Setelah menentukan inverter, kita sudah bisa menentukan simulasi dengan klik Simulate dan akan muncul loading bar seperti ini. Setelah simulasi selesai, akan muncul hasil simulasi sistem advisor model, yaitu dari mulai energi tahunan tahun pertama sampai dengan investasi awal, yang sudah ditentukan otomatis oleh aplikasi itu sendiri. Selain menghasilkan metrik,
SEM juga memetakan produksi energi bulanan, di mana ada energi bulanan tertinggi dan terendah. Dalam simulasi ini, pemetaan simulasi yang tertinggi yaitu 410 kWh, tepatnya pada bulan September. Sedangkan produksi energi panel surya terendah pada hasil simulasi SEM ini sebesar 260 kWh, tepatnya pada bulan Juni. Selanjutnya, menganalisa dampak lingkungan melalui Life Cycle Assessment atau LCA. Dalam menganalisa dampak lingkungan pada pembangunan PLTS rooftop di RSI Siti Hodijah, Kota Palembang ini menggunakan aplikasi SIMAPRO 9.0, di mana ada beberapa aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu transportasi, proses, dan dampak lingkungan beberapa tahun yang akan datang. Sebagaimana yang sudah dihasilkan dari simulasi analisa SIMAPRO 9.0 untuk PLTS rooftop di Siti Hodijah. Hasil simulasi LCA yang pertama yaitu Impact Assessment Characterization. Impact Assessment Characterization ini dilakukan untuk mengukur karakterisasi dampak pada fotovoltaik terpasang yang berjumlah 15 panel yang dipasang di atas atap. Pada hasil simulasi bisa kita lihat sama-sama di mana hasilnya yaitu menunjukkan presentasi dominan untuk acrylic binder without water atau pengikat akrilik tanpa air sebesar 70% pada karsinogen es. Dan kita bisa lihat sama-sama juga tidak terlihat ada dampak karakterisasi yang membahayakan atau berdampak buruk untuk lingkungan dari pembangunan PLTS RSI Siti Hodijah Kota Palembang ini karena pemasangan panel yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu membutuhkan area yang luas. Setelah melalui beberapa tahapan simulasi, dibangunlah PLTS rooftop di RSI Siti Hodijah, Kota Palembang. Dan saya pun bisa melakukan penelitian manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang mengukur iradians menggunakan solar power meter iradians tipe SM206 strip solar. Kali ini saya sedang berada di rooftop RSI Siti Hodijah, di mana peletakan dan pembangunan PLTS sebanyak 15 panel surya yang berkapasitas 120 WP per panel. Kali ini saya sedang mengukur iradians meter, di mana iradians ini digunakan untuk mengukur kemungkinan panas atau watt yang diterima per jamnya. Saya mengukur iradians meter itu per jam dalam satu hari, dari mulai jam 8 sampai jam 16.00 setiap harinya selama penelitian. Hari ini berhubung agak mendung, dihasilkan 146,1 watt meter persegi. Jadi total iradians ini yang diakumulasikan melalui panel mendapatkan akumulasi panel dari 15 panel yang hasilnya nanti akan dikonversikan melalui box panel yang ada di bawah yang nanti Sekian video rangkuman penelitian yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan pendidikan magister terapan saya di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Semangat belajar untuk kita semua ya guys. Andri Riana pamit dari video ini. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.